Shalom buat semuanya. Selamat hari Minggu. Kami Oikumene Fellowship Service di dalam penyertaan Tuhan sampai hari ini juga percaya bahwa Tuhan yang sama menyertai kita sekalian. Dalam kesempatan ini, saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang makarios. Ya, jangan dipotong. Kalau makar itu beda. Ya, makarios itu bahagia. Ya, di mana khotbah Yesus di bukit menjadi fenomena yang nggak ada tandingannya dari pengajaran tentang kebahagiaan dari banyak filosofi dan pengajaran agama lainnya. Karena sungguh ketika Yesus sampaikan mengenai bahagia ini menjadi related dari yang sebelumnya ada di Mazmur tentang berhasil, sebelumnya orang harus bahagia dulu. Ya. Merenungkan firman, tidak berdiri begini, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, dalam jalan orang berdosa, dan semuanya itu dibukakan kembali ketika Yesus khotbah di bukit. Dan bicara soal bahagia. Ketika konsep bahagia yang Anda dan saya maknai dalam hidup ini keliru sumbernya, maka tidak jarang banyak orang yang mengakhiri hidupnya sendiri karena dia kecewa tentang bahagia. Sebetulnya yang menjadi masalah adalah kelirunya orang tersebut tentang konsep bahagia. Yang mana dipahami oleh dunia bicara tentang bahagia adalah lahir sempurna, kecil foya-foya, besar kaya raya, tua masuk sorga kalau mati. Nah ini kacau nih, ini konsep ini nih, ya, yang kemudian orang berlomba-lomba untuk mengejar konsep bahagia yang diciptakan sendiri. Nah ternyata semuanya bertolak belakang dari apa yang Yesus mau Anda dan saya pahami sehingga kita mengalami bahagia yang sesungguhnya. Nah, dari Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga, ada 9 perkara tentang makarios, berbahagialah. Yang pertama adalah berbahagialah orang yang miskin. Matius 5 ayatnya yang ketiga, demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Baiklah, kita masuk kepada angle-nya Kristus ketika kita mau memahami apa yang Kristus sampaikan tentang hal ini. Tentunya kemiskinan tidak membuat seseorang berbahagia. Namun kata miskin di sini yang menggunakan kata pitokos yang mengacu pada kata Ibrani ebion. Ya. Pitokos atau ebion di sini artinya adalah tidak punya harta kekayaan sehingga orang tersebut menjadi tidak punya kuasa. Ya. Dimana karena nggak punya kuasa, orang itu nggak bisa mempengaruhi orang lain. Sehingga ia menjadi tidak berdaya dan tidak bisa mengharapkan apapun dari orang lain. Dimana di sini akhirnya finalnya tentang miskin di hadapan Allah adalah di mana kita jadi yang mengandalkan, yang mengharapkan pertolongan Allah saja di dalam hidup ini. Nah, berbahagialah yang miskin di hadapan Allah maksudnya adalah di mana kemiskinan karena seseorang tidak memiliki jaminan hidup, tidak memiliki sumber pertolongan kecuali Allah itu sendiri. Kebahagiaan orang itu tidak berasal dari kemiskinannya, tetapi dari kerajaan Allah yang menjadi miliknya atau Allah yang berkuasa atas dirinya. Sehingga kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus dan kuasa ya itu dimiliki oleh mereka yang hanya pertolongannya dari Tuhan saja. Kurang lebih diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Karena seringkali kita gagal untuk mensejajarkan itu. Ya. Nggak sedikit orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi masalahnya adalah tidak menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, di sini Tuhan mau Anda dan saya bahagia.
Dan mereka yang berbahagia adalah mereka yang jaminan dan sumber pertolongannya hanya dari Allah. Nah, yang berikutnya, yang kedua adalah tentang berduka cita tapi kok bahagia. Firman-Nya katakan begini dalam khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ya. Nah, ini bicara makna lagi, angle-nya tetap kita harus ambil dari mana Kristus mau Anda dan saya memahami ini. Nah, kata Yunani yang digunakan dari apa yang Yesus ucapkan di sini adalah pentauntes, dari kata kerjanya penteo. Ya, penteo itu artinya berduka cita karena penyesalan atas dosa-dosa. Jadi duka cita di sini bukan tentang kehilangan seseorang, juga bukan tentang kehilangan sesuatu dari diri, tetapi karena penyesalan atas dosa-dosa. Nah, jadi duka cita yang dimaksud itu punya makna sosius untuk religi yang mendalam, di mana seseorang kehilangan Allah atau mengalami kehilangan karya Allah dalam dirinya yang terhalang karena dosa-dosanya. Nah, di 2 Korintus 7 ayat 10 kita bisa memiliki gambaran ini, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Jadi duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan, ini pertobatan beda dengan kapok, karena sesungguhnya duka cita menurut kehendak Allah adalah di mana Anda dan saya berduka bukan karena kelakuan yang sudah kita buat, tetapi berduka karena melawan daging untuk berbuat. Kurang lebih begitu. Ya. Nah, berbahagia yang berduka cita ini maksudnya orang yang hancur hati karena menyadari dosa-dosanya sebelum melakukan. Ya. Orang itu menemukan belas kasihan Tuhan, penghiburan sejati dari Allah, karena dia alami penderitaannya, menemukan, nyadari bagaimana dia kesusahan karena memilih untuk lakukan apa yang benar, menolak apa yang nggak benar. Ya. Nah, yang berikut, yang ketiga adalah berbahagia orang yang lemah lembut. Ya. Bukan lemah gemulai, lemah lembut. Ya, ini bukan konteks orang-orang KW. Ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut di dalam istilah yang digunakan Yesus di sini adalah praisis, ya, yang berasal dari adjektif katanya itu praus, prautes, ya, di mana artinya adalah turut pada perintah dan mudah dikendalikan. Ya. Dan ini turut pada perintah dan mudah dikendalikan itu karena faktor sudah menjalani pelatihan sebelumnya. Jadi secara konsep ya, sikap yang disebut dengan praise ini adalah tunduk pada kehendak Allah, mau diajar, lemah lembut. Ya. Dan lemah lembut lebih kepada membatasi kekuatan diri untuk membuka diri pada kedaulatannya Allah. Ya. Jadi bahagia yang lemah lembut itu maksudnya adalah kebahagiaan yang akan dialami oleh seseorang yang membiarkan dirinya tidak dikendalikan oleh diri sendiri, tapi dikendalikan oleh Allah. Ya. Yang mana membiarkan dirinya mengakui sebagai yang dicipta, mengakui bahwa kendali sepenuhnya kedaulatan ada pada Allah. Sehingga tidak ada alasan, ini lemah lembut ya, tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri di hadapan siapapun. Allah berikan bumi sebagai tempat tinggal. Jangan bahas bumi yang sekarang. Ini mengarah kepada eskatologis, di mana
tiba saatnya Allah mencurahkan karunia sorgawi untuk bagian dalam bumi yang baru. Saya pernah sampaikan di dalam pengajaran akhir zaman bahwa di hidup kekal itu tetap ada strata sosial. Kalau kita sering dengar upah besar di sorga dan sebagainya, itu ada strata sosial dari apa yang Anda dan saya hidupi sekarang dalam ketaatan kepada firman, itu upahnya nanti Anda dan saya punya tingkatan yang berbeda kita masing-masing. Dan ini bicara tentang bahwa mereka yang lemah lembut, ya, mereka yang membiarkan diri dikendalikan oleh Allah sekarang, ya, mereka yang akan dapat bagian di bumi yang baru. Nah, yang keempat, ya, ada 9 hal ini tentang bahagia. Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Lagi-lagi kita harus gunakan sudut pandang dari Kristus sendiri dalam menyampaikan ini. Karena di antara kita yang orang-orang rantau, lapar dan haus itu nggak mungkin bikin kita bahagia. Ya, yang ada katanya kalau lapar itu jadi emosi, kalau kekenyangan jadi bego. Ada yang bilang begitu. Ya. Nah, bicara tentang berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, kata Yunani yang digunakan adalah peinontes. Kata laparnya peinontes, kata haus yang digunakan adalah dipsontes. Nah, di sini laparnya hausnya adalah akan dikaio sunen, itu artinya keadilan, kebenaran. Jadi dalam bahasa Yunaninya di sini dibilang lapar dan haus akan keadilan, lapar dan haus akan kebenaran. Di sini bicara lapar dan hausnya itu bukan yang sekedar, tetapi yang mencekam, lapar dan haus yang berlarut-larut, lapar dan haus yang bikin sengsara, bahkan sampai mendekati ambang bahaya kematian. Ya. Di mana makna kebenaran yang ada di istilah Yunani tersebut yang Yesus gunakan ini berkenaan dengan apa yang dikehendaki Allah untuk dilakukan. Ya. Kalau jemaat kita udah biasa dengar istilah, udah tahu yang benar, lakukan yang benar. Tapi ini bukan sekedar udah tahu yang benar, lakukan yang benar. Ini sesuatu yang begitu mencekam, berlarut-larut, menyengsarakan untuk tetap lakukan yang benar, karena sudah tahu yang benar itu. Nah, berbahagia yang haus lapar itu maksudnya sikap kerinduan yang begitu luar biasa, penghargaan terhadap hal sekecil apapun, rasa syukur yang luar biasa atas segala pemberian yang diterima. Saya pernah juga sampaikan bahwa kita menyembah Allah penjawab doa. Namun seringkali yang terjadi adalah doanya sudah dijawab, kitanya yang nggak suka dengan jawabannya. Nah, ini sama related dengan menerima kebenaran itu sendiri. Di mana berjuang melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, dan orang seperti itu yang akan bahagia. Ya, karena Allah memberikan apa yang menjadi kerinduanmu, kerinduanku, karena kebenaran yang menguasai Anda dan saya membuat apa yang menjadi kerinduanmu adalah kerinduan Tuhan juga. Yang mana akhirnya kita akan dipuaskan dengan keselamatan yang disediakan. Nah, ketika Anda dan saya nggak paham tentang apa yang benar, tidak memenuhi diri dengan kebenaran itu, maka selalu ada kepuasan yang tidak terpenuhi. Orang nggak akan pernah bahagia kalau tidak terpuaskan. Nah, rupanya yang memuaskan seseorang adalah rasa merdeka. Dan seseorang bisa merdeka kalau dia paham kebenaran dan melakukan kebenaran itu sebagai sebuah tuntutan yang harus di dalam hidupnya. Ya. Karena kalau Anda mau bicara puas tentang pencapaian-pencapaian yang ada sekarang, zaman sekarang ini banyak kerajaan-kerajaan yang tidak kelihatan. Kenapa saya bilang banyak kerajaan-kerajaan yang tidak kelihatan? Karena zaman sekarang banyak sultan tapi tidak ada kesultanannya. Ya. Nah, biasanya istilah sultan itu dikenakan pada orang muda yang di usia belia mencapai
pencapaian yang secara normal harusnya dicapai oleh orang-orang yang 20 atau 30 tahun lebih tua dari umurnya. Tapi inilah ukuran daripada dunia ketika mengukur seseorang bahagia. Ya, dari pencapaian. Yang mana pencapaian-pencapaian tersebut dianggap sebagai ukuran pemuasan. Ya. Saudara, terlalu banyak sejarah mencatat, Anda bisa lihat sendiri dari orang-orang yang diperhitungkan hebat secara pencapaian-pencapaian profesi dan banyak sebagainya, yang ujung-ujungnya juga mati bunuh diri. Ya. Jadi kalau kamu bilang punya rumah kecil nggak bahagia, baru bahagia punya lahan gede banget, terlalu banyak artis-artis yang di luar negeri punya lahan yang begitu luar biasa, lebih luas dari istana presiden kita, tapi toh juga matinya overdosis. Ya. Berarti pencapaian-pencapaian yang ditetapkan oleh dunia nggak jadi jaminan. Jaminannya sesungguhnya adalah kebenaran yang dimengerti dan kebenaran yang dilakukan. Itu yang rupanya membuat Anda dan saya puas. Nah, yang berikutnya, yang kelima, tentang murah hati. Ada hubungan kemurahan hati dengan kebahagiaan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Manusia patut bersikap murah hati atau patut untuk berbelas kasihan. Kata yang digunakan eleemon, ya, dari kata eleo. Ya, setiap orang yang bermurah hati akan diganjar dengan kemurahan yang sama. Kalau di-related ke bahasa Ibraninya, dari eleo ini ada digunakan kata keset. Ya, kalau versi spell Ibraninya kayak orang mau muntah itu nyebutnya. Keset. Ya, gitu kurang lebih. Di mana keset ini adalah kemampuan untuk menempatkan diri dalam diri orang lain, sehingga dengan mata orang lain itu kita memikirkan dengan pikiran orang tersebut, merasakan dengan perasaan orang tersebut. Ini bukan tentang Anda dan saya menjadi orang lain, bukan. Tetapi ini tentang empati, simpati yang seharusnya. Ya. Nah, maksudnya apa berbahagia yang murah hati? Ya, di sini dimaksudkan adalah orang yang mampu menaruh simpati dengan orang lain. Orang yang demikian itu akan mudah bertoleransi. Tolong pisahkan antara toleransi dan kompromi. Itu berbeda. Ya. Toleransi, cepat tergerak untuk memberi ampun dan terhindar dari berbuat kebaikan dengan cara yang keliru. Nah, orang yang sungguh memberi hati kepada orang lain akan mendapat perhatian juga dari Tuhan. Ekstra. Di mana Allah lah pribadi yang akan menunjukkan kemurahan hatinya kepada orang-orang yang murah hati pada sesamanya. Ingat, di sini tidak sekedar simpati, tetapi empati yang aktif, di mana Anda dan saya menaruh belas kasihan Tuhan kepada orang lain, kurang lebih begitu. Nah, yang keenam adalah tentang kesucian hati. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Open the eyes of my heart, Lord. Kata Ibrani untuk bersih, kata Ibrani untuk murni adalah bar. Jadi di sana ada kata bar, ada kata kataros, ada akeratos. Secara nomin ada lef di dalam bahasa Ibrani. Itu biasanya dipakai untuk istilah-istilah ini nih, istilah-istilah bersih murni ini yang digunakan Yesus di dalam khotbah di bukit itu biasanya dipakai untuk menyebut gandum yang sudah bersih dari sekam-sekam yang ditampi dengan bantuan angin.
hembusan angin. Lalu kemudian kata tersebut juga ya murni bersih itu dipakai untuk gambaran tentara pilihan yang sudah dipisahkan. Dipisahkan dari pasukan yang kurang bermutu. Ya. Dipisahkan dari yang tidak berpengalaman, dipisahkan dari yang tidak berdedikasi. Ya. Dan istilah kataros ini, ya, atau akeratos ini juga biasanya dipakai untuk susu atau anggur yang benar-benar tidak bercampur air. Ya. Atau untuk logam yang benar-benar murni tanpa campuran. Jadi maksudnya begini, berbahagia yang suci hatinya itu maksudnya orang yang bermotivasi murni. Ya. Orang yang bersih dan murni hatinya yang berbuat sesuatu untuk menyenangkan Allah. Nah, orang yang demikian itu akan melihat Allah. Artinya adalah dia akan mengalami, orang itu akan merasakan di mana Allah memenuhi kehidupannya. Ya. Dan di sini bicara melihat ada masa kini dan ada masa depan. Ya. Bicara melihat adalah banyak kali kita tidak menyadari. Sesungguhnya Allah sedang mengerjakan sesuatu. Nah, orang-orang yang bermotivasi murni hanya berbuat untuk menyenangkan Allah, kita menjadi lebih peka untuk melihat segala sesuatu di sekitar kita. Allah berdaulat untuk mendatangkan kebaikan. Nah, catatannya di Alkitab disebut bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan kiranya motivasi kita yang murni, motivasi kita yang tanpa pamrih, bertindak di segala bidang di kehidupan ini, kiranya hanya pengabdian kepada Allah dan Anda dipastikan akan menyaksikan bagaimana dalam segala sesuatu Allah bekerja. Nah, yang ketujuh tentang membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dalam istilah yang digunakan, kata yang dipakai oleh Yesus di sini, pembawa damai, peacemaker, ya, adalah eirene. Ya. Eirene yang dari kalimat kata komplitnya adalah eire no poios. Ya, jadi eirene. Ya. Eirene ini orang Indonesia kasih nama damai itu kadang nulisnya Irene, ya. Padahal yang benar nih Eirene, ya. Di mana segala kenyataan yang membuat orang dapat menikmati kebaikan. Saudara, damai itu bukan sekedar nggak ada persoalan. Damai itu bukan sekedar bebas dari kesulitan. Tapi sesungguhnya berkaitan dengan segala sesuatu yang membuat, berkaitan dengan segala sesuatu yang membawa kebaikan buat hidup kita. Jadi orang yang membawa atau mengupayakan damai, itulah yang akan berbahagia. Saya percaya kita yang sama-sama kumpul saat ini adalah orang-orang yang suka mengupayakan damai. Ya. Amin. Ya. Saya percaya itu, ya, bukan orang yang doyan ribut. Ya. Apalagi kamu jangan anak Tuhan kalau sama orang luar rumah ramahnya setengah mati. Ya. Kalau sama orang-orang di dalam rumah ributnya sampai pengen mati. Ya. Ini aneh. Ya. Membawa damai itu sikapnya aktif. Membawa damai itu ya kreatif. Ya. Meski penuh tantangan, di mana Anda jadi bahagia itu maksudnya Allah mengakuimu sebagai miliknya. Sebagai hasil hubungan relasi yang berkenaan dengan Allah, menjaga, melindungi, mengasihi. Jadi berbahagia orang yang terhubung benar dengan Allahnya, dengan mengupayakan damai untuk hidupnya dan sekitarnya. Nah, yang kedelapan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran.
Matius 5 ayat 10 sampai 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Ya. Telah dianiaya, orang yang dianiaya. Ya, di sini kalau bahasa Ibraninya disebut Hanir Davim. Ya, bahasa yang digunakan dalam Yunani dediokmenoi. Ya. Di sini kita ada yang namanya Dedi ya. Jadi kayaknya memang nama Dedi identik dengan dianiaya ini. Ya. Ya. Tapi jangan teraniaya karena kelakuanmu sendiri. Ini harusnya urusan teraniaya oleh karena kebenaran. Saudara, dianiaya oleh karena kebenaran itu sama artinya dengan menderita penganiayaan karena melakukan apa yang Tuhan mau. Ya. Jadi bukan menderita aniaya karena kelakuan lo sendiri, bukan. Ya. Nah, maksudnya adalah di mana berbahagia dianiaya oleh sebab kebenaran karena sukacita, alasan sukacita itu berkaitan dengan masa depan, saudara. Ya. Di mana upah besar yang disediakan Allah di sorga, pemberian itu mencakup segala anugerah Allah di saat kedatangan kerajaannya dalam kekuasaan dan kemuliaan. Ini bukan sekedar imbalan, namun di sini kesetiaan yang ditunjukkan manusia kepada Allah. Ya. Dan lagi-lagi ini secara eskatologi terkait tentang masa depan hidup dalam kekekalan. Maka itu mari semakin dewasa, saya berapa waktu lalu mengajak, menghimbau, kembali mengingatkan setiap kita bahwa masa sukar itu harusnya bukan menjadi momen kita nuntut janji Tuhan. Namun sesungguhnya masa sukar adalah waktunya untuk Anda dan saya menunjukkan ya, kesetiaan kita kepada Allah dan keseriusan kita untuk mempercayainya. Nah, yang berikut Yesus sampaikan tentang berbahagia orang yang dicela, dianiaya, difitnah oleh sebab Yesus Kristus itu sendiri. Matius 5 11 sampai dengan ayatnya yang ke-12 ya. Di Matius 5 ya, di sana disebutkan berbahagialah kamu ya. Jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya. Berbahagia yang dicela, dianiaya, difitnah oleh sebab Yesus Kristus itu maksudnya begini. Kalau tadi kan bicara kebenaran, kalau yang sekarang yang ke-9 ini bicara tentang kepribadian berkarakter Kristus. Ya, di mana Anda dan saya di dalam segala upaya menjadi serupa seperti Kristus, mengalami celaan, mengalami aniaya, dan kemudian mengalami fitnah. Dan Yesus bilang justru itu mendatangkan bahagia karena itu seperti sebuah reflection bahwa pengikut Kristus akan mengalami apa yang Kristus alami. Ya. Jadi hati-hati dengan dongeng berkat dan lain sebagainya, hidup terus naik, nggak turun apa segala macam. Saudara, kalau Yesus saja juga difitnah, ya paling enggak Anda juga ngalami sama lah. Ya, kalau mau bicara salib, ya beberapa rasul juga ngalami di salib. Ya. Jadi Yesus mau Anda dan saya mengalami bahagia yang sejati, karena kebahagiaan yang sejati itu pasti terkait dengan kehidupan kekal. Segala sesuatu yang tidak terkait dengan kehidupan kekal, itu bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena itu, jadilah berbahagia. Ya. Bicara tentang berbahagia, yang berikut, saya menutup dengan Makarios tadi. Ya. Di mana berbahagialah yang empunya kerajaan sorga.
Berbahagialah yang dihibur, berbahagialah yang memiliki bumi, berbahagialah yang dipuaskan, berbahagialah yang beroleh kemurahan, berbahagialah yang melihat Allah, berbahagialah yang disebut anak-anak Allah, bukan oleh manusia, tetapi oleh Allah sendiri. Berbahagialah yang menerima upah besar di sorga. Apa yang saya sampaikan Anda nggak bisa cerna hanya dalam 1-2 menit. Simak lagi firman ini. Tuhan mau Anda dan saya nggak sekedar hidup. Tuhan mau Anda dan saya hidup dan berbahagia. Dan bahagia itu bukan nanti. Bahagia itu dari sekarang. Maka itu jangan gagal paham tentang yang namanya bahagia, supaya Anda nggak telat untuk berbahagia. Jadilah berbahagia, kata yang digunakan makarios. Bahagia, terberkati, beruntung karena kebaikan surgawi. Saudara, makarios itu bukan memiliki arti semoga kamu berbahagia. Tetapi kamu sekarang adalah berbahagia. Kamu sekarang adalah terberkati. Jadi ketika Yesus sampaikan ini bukan tentang janji nanti kamu bahagia. Enggak. Ketika Anda dan saya masuk ke dalam panggilan konsep bahagia tersebut, Anda dan saya langsung bahagia. Maka dari itu di Mazmur jelas mendahului dari apa yang renungkan firman dan malam ini, bahagia di depan Anda dan saya bisa sampai pada tujuan Tuhan digenapi yang disebut berhasil. Dan itu menjadi doa kami untuk kita semua mengalami apa yang Tuhan mau Anda dan saya alami. Enggak sekedar hidup, namun berbahagia. Bukan nanti, berbahagia dari sekarang. Tuhan Yesus memberkati.